Shalom saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi pagi hari ini dalam renungan pagi Kristen. Saudara, izinkan saya, Dr. Gerson, hari ini untuk membacakan satu ayat firman Tuhan. Saya percaya ketika kita merenungkan dan berdoa, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, satu ayat firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius 3 ayat yang ke-9. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, dalam kehidupan Kristiani, kehidupan kita orang Kristen, ada dua proses penting yang harus kita jalani, yaitu pertama pertobatan dan juga kelahiran baru. Oleh karena itu, pertobatan sebenarnya tidak boleh berhenti ya, karena itu adalah hal yang mendasar. Kata bertobat atau dalam bahasa Yunani artinya disebutkan bahwa menggunakan kata metanoia terbentuk dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah ya, meta atau perubahan atau berubah, dan nous yang berarti pikiran. Jadi metanoia artinya perubahan pikiran. Nah saudara, kata inilah yang sering kita gunakan untuk menunjuk pada pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pola pikir atau perubahan pikiran. Saudara, bertobat bisa diartikan berubah arah tujuan, yaitu dari orang yang berdosa, kemudian saat ini berbalik dari segala dosa dan berjalan menuju Tuhan. Nah, saudara, seorang yang bertobat berarti menyerahkan tujuan hidup dan hatinya secara sukarela kepada Tuhan. Dan nantinya Tuhan akan memperbaharui dan memprosesnya. Seseorang yang berdosa akan sadar akan dosanya dan mungkin menyesalinya semua perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang dimaksud bertobat bukannya sekedar menyesali dosa yang sudah diperbuat, tetapi juga ada kemauan dan komitmen untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Saudara, di Matius 9 ayat 13 juga Tuhan berkata bahwa Ia atau Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah saudara, setelah kita bertobat, ya saudaraku, kita adalah ciptaan yang baru. Dan proses lahir kembali ini merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, Yohanes 3 ayat 5-7, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Maka tanpa pertobatan dan kelahiran baru, maka kita sebenarnya bukan pengikut Kristus yang sejati. Nah saudara, saat ini mari renungkan. Apakah setiap hari kita bertanya, Tuhan, aspek mana atau hal apa yang harus aku rubah? Aku harus bertobat dari apa, Tuhan? Dan yang kedua adalah setelah kita bertobat, maka buah-buah kita pun harus terlihat atau harus ada. Nah saudara, ini adalah tanda bahwa kita adalah orang percaya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya kita adalah manusia yang baru dan sudah datang saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu tentang pertobatan kami dan buah-buah yang harus kami hasilkan. Bapak, biarlah Roh Kudus bekerja mengubahkan hati pikiran kami, dan biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, dan kami berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami, dan terjadi sesuai kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini adalah hal yang luar biasa, kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati orang kami kasihi, yang mencintai kami bahkan yang benci kami.
Biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka. Bapak juga akan berdoa buat para pemimpin dan juga pimpinan tertinggi negara kami. Biar Tuhan berikan hikmat, marifat, dan kasih karunia atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan maka akan ada inspirasi dalam hidup kita. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali dalam renungan pagi besok. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dan shalom.